Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ogi. Jadi video ini merupakan video part yang kedua terkait pembahasan kita mengenai prinsipal komponen analisis atau PCA. Jadi pada video kali ini kita akan ngebahas tentang perhitungan agent value dan agent factor. Nah, kita coba melakukan perhitungan nanti menggunakan software R. Kemudian, nah, di R, kita bisa menggunakan fungsi PRCOM atau printCOM untuk melakukan PCA. Nah, saya di sini hanya mau ngebahas perbedaannya itu apa antara fungsi PRCOM sama fungsi printCOM. Teman-teman, bahan dalam video ini bisa di-download gratis di website saya di www.startkomat.com. Teman-teman menuju ke bagian PCA. Teman-teman bisa download bahannya. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi bahannya ini ya. Kita akan masuk ke bagian ini dia. Perhitungan agent value dan agent factor. Oke. Jadi referensi bacaannya itu ya. Ini referensi bacaan saya pada halaman 49. Nah, ini referensi ini teman-teman bisa masuk ke halaman 249. Bentar ya. 235. 249. Nah, ini tadi itu kita cek, oh sorry, halaman 291 ya, 291. Nah, ini dia, 291. Oke. Kemudian referensi bacaan saya juga sorry, sebenarnya halaman 49 nih. Halaman 49, ntar ya. Halaman 49. Nah, ini dia. Jadi kita ngebahas agent value sama agent factor itu di halaman 249. Kemudian ini juga nih referensi bacaan saya, Elementary Linear Algebra. Itu di halaman 291. 291. Nah, ini dia. Oke, di halaman 291. Nah, kita akan ngebahas gimana cara perhitungan agent value sama agent factor. Kita akan coba melakukan perhitungannya di RStudio. Jadi contoh kasusnya saya ambil dari sini. Ya, dari buku ini. Itu ada di halaman, ini dia. Halaman 292. Nah, di sini diberikan matriks. Ada matriks dengan elemennya 3, 0, 8, min 1. Ya. Dan dia kan diberikan matriks dengan elemen-elemennya. Matriks ini matriks persegi ya. Ada 2 kolom sama 2 baris. Ada angka 3, 0, 8, min 1. Dengan menggunakan software RStudio, kita akan coba menghitung nilai agent atau agent value dan agent vektornya. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena ini penting pada saat proses perhitungan PCA
dia mencari nilai loading. Nilai loading itu agent value-nya. Ya, seperti itu. Makanya saya ngebahas ini. Seperti itu ya. Oke. Jadi di sini, kalau kita menggunakan RStudio, pertama kita buat matriksnya. Ya, ini perintah untuk membuat matriks. Saya sudah buat kodenya. Nah, ini dia. Ini perintah untuk membuat matriks ya. 2 kolom, 2 baris. Ya. Ada 3, 0, 8, min 1. Bisa kita lihat nih di e-booknya tadi. Ya, 3, 0, 8, min 1. Nah, di sini kita bisa menggunakan fungsi namanya agent untuk menghitung agent value sama agent vector dari matriks ini. Maka muncul. Nah, itu dia. Jadi dari matriks 3, 0, 8, min 1 ini, kita peroleh nilai agent value-nya, nilai-nilainya itu 3 sama min 1. Sementara agent vektornya 0,4472136, 0,8944272 itu agent vektor yang pertama. Agent vektor yang kedua 0 sama 1. Nah, jadi dengan menggunakan fungsi R namanya agent, kita langsung bisa dapat menentukan agent value sama agent vektornya. Oke. Sebenarnya cara perhitungan manualnya ada, nanti mungkin di video selanjutnya. Ini perhitungan manualnya ya, seperti ini. Ini ya. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Cuma di video ini kita coba menggunakan fungsi di R namanya agent. Langsung deh kita bisa mendapatkan agent value-nya sama agent vector. Oke ya. Nah, apakah benar 3 min 1 itu agent value-nya? Apakah benar ini merupakan agent vektornya dari matriks A? Jadi kita untuk membuktikannya, kita lihat ini. Nah, ini dia. Sorry. Ini dia. Jadi kita coba membuktikannya apabila matriks A dikali vektor X itu sama dengan lambda ini skalar dikali vektornya. Kalau sama, maka lambda sama vektor, maka lambdanya itu merupakan agent value, vektornya merupakan agent vektor dari matriks si A-nya. Ya. Ya udah kita buktikan aja coba di sini. Sorry. Nah, jadi kan kita dapat tadi vektornya 0,4472136 sama 0,8944272. Itu yang ini ya. Nah, ini dia. Ini vektornya merupakan agent vektor dari A dengan lambdanya sama dengan agent value-nya 3. Nah, kita buktikan aja. Akan diperlihatkan matriks A dikali vektor X itu harus sama dengan lambda dikali vektor X-nya. Nah, coba matriks A dikali vektor X, kalau kita kalikan, dapatnya ini dia. 1,341641, 2,68328. Jadi matriks A dikali vektor X hasilnya berupa vektor. Ya, ini kan vektor ya. Kalau kita menggunakan R, ini dia. Nah, ini vektornya, ya, ini vektornya. Ini matriksnya, vektor X, matriks X, ya, matriks A dikali vektornya, kita lihat hasilnya, tuh, 1,341641. Nah, kan? 2,68322. Oke, ini hasilnya. Ini perkalian antara matriks dan vektor. Nah, sekarang kita mau nyari perkalian antara lambda atau skalarnya dengan vektor X-nya.
Oke, ini dia. 3, kan tadi kan kita ngambil agent value-nya yang 3. Ada 3 kan? Ya, 3. Oke, dikali vektor X. Maka dapatnya 1,341641. 2,683282. Sama nggak? Jadi kesimpulannya, matriks A dikali vektor X sama dengan skalar dikali vektor X. Coba kita lihat, sama nggak? Nilai yang ini sama dengan nilai yang ini. Ya, sama. Berarti kesimpulannya, vektor vektor ini ya merupakan agent vektor dari matriks A dengan agent value-nya 3. Nah, teman-teman bisa buktikan juga yang satu lagi. Agent value nilai min 1 ini, skalar min 1 ini sama vektor 01. Jadi, vektor 01 merupakan merupakan agent vektor dari matriks A dengan agent value-nya min 1. Teman-teman tinggal buktikan seperti tadi. Nah ya, ada nggak di sini ya? Nah, ini kan. Teman-teman juga bisa membuktikan untuk vektor 01 merupakan agent vektor dari A, dari matriks A. Dengan agent value-nya min 1. Ya, buktikan aja. Matriks A dikali vektor 01, ya kan? Dapatnya 0 min 1. Kemudian skalarnya min 1 dikali vektor X 01, sama. Ya, pas ya, sama. Berarti vektor 01 merupakan agent vektor dari matriks A dengan agent value-nya min 1. Nah, jadi teman-teman, saya sudah memperlihatkan proses melakukan perhitungan untuk mendapatkan agent vektor dan agent value dari suatu matriks di RStudio menggunakan fungsi agent. Mungkin perhitungan manualnya nanti akan saya bahas ya, seperti itu. Oke, kemudian kita akan ngebahas selanjutnya. Ini dia. Jadi untuk melakukan PCA di R atau di RStudio, kita bisa menggunakan fungsi prcom atau fungsi printcom. Dua-duanya sama-sama dapat digunakan untuk melakukan PCA. Lantas perbedaannya apa? Nah, ini masih ada sangkut pautnya sama agent tadi. Ternyata dari referensinya, halaman 292, nih ya, ini kalimatnya saya buat dalam bahasa Indonesia nih. Ternyata pada fungsi prcom, itu menggunakan pendekatan singular value decomposition, SVD, untuk memperoleh agent value dan agent vektornya. Ini kan dia bilang, in this brief recollection agent analysis we have effective summarize nih. When using decomposition PCA pattern nih dia. Tunggu. Ini sorry, yang ini dia. prcom dan printcom. Jadi perbedaannya itu dalam hal obtain agent value. Pada prcom menggunakan teknik, ya kan? prcom use teknik singular value decomposition. Ya kan, itu tekniknya. While printcom use menggunakan agent decomposition. A common term is the extraction of agent value and agent vector. Nah, itulah dia perbedaannya ya. Kita kan tadi sebelumnya kalau nggak salah kita menggunakan PCA menggunakan fungsi apa? Printcom kalau nggak salah ya. Ya, kita menggunakan fungsi printcom nih kan. Ya. Berarti kita menggunakan tekniknya. Tadi kita menggunakan tekniknya kalau printcom itu agent decomposition. Ya, dekomposisi agent. Ya, dekomposisi agentnya kayak gini lah nih tadi. Ini. Nah, ini dekomposisi agent nih. Untuk mencari nilai agentnya. Dekomposisi ya. Ini ya. Nah, kan seperti itu dia. Oke teman-teman, demikian video dari saya. Saya sudah ngebahas perhitungan agent value, agent vector menggunakan R dan perbedaannya.
Mungkin di video selanjutnya kita akan ngebahas lebih detail lagi ya tentang metode SVD sama metode agent decomposition terkait PCA-nya. Oke teman-teman, demikian video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.